Hadiah? Oke, yang paling semangat insya Allah dapat hadiah. Lebih semangat lagi ya. Siapa yang nggak mau hadiah? Baru sadar ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kakak ada 10 hadiah yang akan diberikan. Yang paling semangat, tepuk tangan dulu. Ibu-ibu juga boleh ikutan tepuk semangatnya. Lebih semangat! Lebih semangat! Sampai teduh maghrib. Wah, kalau sudah tepuk semangatnya semangat, sekarang coba dicek dulu suaranya ya. Siap-siap. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang oke. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang hore. Siap-siap semuanya ditanya. Kalau kau senang hati bilang sehat. Kalau kau senang hati bilang kuat. Kalau kau senang hati dan memanglah begitu. Kalau kau senang hati bilang cerdas. Oke, sekarang ditanya siap-siap. Siapa nama Tuhanmu? Siapa nama nabimu? Apa nama agamamu? Siapa nama musuhmu? Setan. Siapa nama musuh kita? Siapa yang sering ganggu sholat? Siapa yang sering ganggu baca Quran? Siapa yang ada di depan? Oh, hati-hati. Siapa yang ada di depan? Ini kan ada namanya nih, Masya Allah. Masa udah tampan rupawan dibilang setan? Ya Allah. Baiklah, teman-teman semua, adik-adik yang terhormat, ibu, bapak, para tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya mau berbagi cerita buat kita semuanya yang ada di sini. Tapi sebelum bercerita, kakak mau uji konsentrasinya dulu ya. Sudah siap? Sudah siap? Oke, dicek dulu suaranya ya. Mana suaramu? Baiklah, alhamdulillah. Tema kita hari ini adalah semangat ibadah di bulan suci Ramadan. Teman-teman masih pada puasa? Hadiahnya udah disiapkan kan? Oh, ada di sini hadiahnya. Oke, siapa yang nggak mau? Oh iya, tadi soalnya dia nggak fokus. Oke teman-teman, hari ini kita temanya adalah semangat ibadah sosial di bulan suci Ramadan. Sebelum masuk ke tema, seperti biasa nih, yang namanya belajar itu adalah ibadah. Terus kemudian ngaji itu ibadah. Sekarang kita nahan lapar dan haus namanya apa? Puasa. Itu disebutnya dengan ibadah. Apalagi ya ibadah tuh? Ayo coba. Sholat ibadah, ngaji ibadah, berdoa ibadah, belajar ibadah, berbagi itu ibadah. Bagus. Apalagi? Ayo. Berpuasa udah tadi. Menolong orang lain itu ibadah. Tepuk tangan dulu semuanya. Ternyata ibadah itu menjadi sia-sia kalau satu hal ini belum dikerjakan. Tahu nggak apa kira-kira? Apa? Namanya disebut dengan khusyuk. Fokus hanya kepada Allah. Ada 3 golongan yang dia sudah beribadah di bumi. Kemudian pas di yaumil akhir ibadahnya tertolak. Sebabnya cuma satu. Nggak fokus karena Allah. Nggak konsentrasi. Pikirannya kemana-mana. Oleh karenanya sebelum kita taklim kita harus fokus dulu. Siap? Kita baca basmalah bersama-sama. Sate, kok sate? Maksudnya 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi dulu ya, siap ya. Tepuk 1. 1 berarti cuma sekali. Prok begitu ya. Ulang-ulang. 1, 2, 3. Nungguin ya. Tepuk 1. Sekali aja, tepuk 1. Tepuk 1. Bagus, biar lebih semangat ada efeknya. Kalau kakak bilang tepuk 1, paham tuh? Bagus. Kalau kakak bilang 2, tepuk 2, Ngerti? Gampang ya?
Yang semangat cuman. Kalau kakak bilang tepuk 3. Enggak usah kayak gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Hanya jangan begini. Pendek aja. Gitu ya. Tepuk 1. Bagus. Tepuk 2. Oke, sudah mulai fokus. Tepuk 1. Sabar, tenang. Tepuk 1. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman, karena sudah jam 5, ini agak molor juga, jadi kamu akan mempersingkat ceritanya. Sudah siap? Angkat tangannya. Yuk, semuanya angkat. Ibu-ibu juga boleh ikut kalau masa kecil belum bahagia ya. Yuk, angkat dulu, fokus, konsentrasi. Pegang kepala. Mana kepalanya? Lihat gerakan kamu ini. Pegang telinga, pegang hidungnya, pegang pipinya. Lebih cepat ya. Pegang perutnya. Perut, mana perut? Masa perutnya di sini? Ulang ya, konsentrasi. Angkat tangannya, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya, pegang dagunya. Dagu. Ini mah jidat namanya. Ini dipegang terus lagi. Angkat tangannya, pegang ketek. Jangan. Mana suaramu? Duduk paling rapi. Kita main pertanyaan, Ustaz. Nanti hadiahnya boleh langsung dibagikan biar waktu terus berjalan ya. Biar hadiahnya bisa langsung dibagikan tanpa di ujung acara. Tebak, siapa yang tahu? Ada 5 kategori terbaik di muka bumi ini dan semuanya sebabnya cuma gara-gara Al-Quran. Ada 5 kategori terbaik di muka bumi, semuanya terbaik karena kebaikan, kemuliaan Al-Quran. Kita bahas satu-satu ya. Habis itu baru bahas ininya nih. Biar teman-teman nyambung dengan materi hari ini ya. Siapa yang tahu nih, kalau kamu masuk ke dalam masjid, dibuka pintunya. Coba kamu ke masjid, lihat dindingnya. Biasanya di sampingnya ada lafaz Allah. Di samping kirinya ada lafaz siapa? Lafaz siapa? Lafaz Nabi Muhammad SAW. Itu nama manusia yang nggak di bawah, yang diinjek-injek atau dipagar. Tapi ini namanya di masjid dan setiap masjid hampir namanya semuanya ada. Muhammad, Nabi Muhammad, Rasulullah SAW. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan Nabi Muhammad begitu mulia dibandingkan manusia-manusia lainnya? Ada yang tahu? Apa mukjizatnya Al-Quran? Siapa? Nama mukjizatnya Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Mukjizatnya Al-Quran, Nabi Muhammadnya jadi mulia. Itu baru yang pertama. Ada juga nih yang kedua nih. Kalau tadi nabinya, sekarang ada malaikat yang tugasnya nurunin Al-Quran. Wah, malaikat siapakah namanya? Ada yang tahu nurunkan wahyu? Malaikat Jibril. Ada nabi terbaik namanya Nabi Muhammad. Mukjizatnya Al-Quran. Ada malaikat terbaik karena tugasnya nurunin Al-Quran. Namanya malaikat Jibril. Sekarang kita masuk yang ketiga nih. Kan ada 5 nih. Yang ketiga kategori terbaik. Ada bulan terbaik di antara bulan-bulan lainnya. Dan sekarang kita sedang bersamanya. Ada yang tahu bulan apa? Oke. Poin yang pertama dan kedua kan sebabnya Al-Quran. Nah, kalau poin yang ketiga nih, Ramadan jadi bulan terbaik sebabnya apa? Ada yang tahu nggak? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa? Kakak apa? Ayo, yang bisa langsung dikasih hadiahnya. Ayo. Sebenarnya poin 1 dan poin 2 sama itu. Poin 3 juga sama. Ada yang tahu, Kak? Ada yang tahu? Sebabnya karena bulan Ramadan pernah terjadi turunnya. Tuh, lihat tuh. 3 kategori, belum yang 2 nih, belum dijelasin. 3 kategori, semuanya gara-gara Al-Quran jadi mulia. Alhamdulillah. Jadi siapa saja yang dekat dengan Al-Quran? Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Malaikat Jibril tugasnya ngiringin Al-Quran. Bulan Ramadan pernah turun Al-Quran jadi mulia dibandingkan bulan-bulan lainnya. Tepuk tangan dulu semuanya. Wih. Ibu, mohon izin konsumsinya boleh nanti aja Ibu guru yang cantik solihah, konsumsinya nanti aja ya, konsumsinya nanti aja ya biar fokus ya. Tepuk 1,
Tepuk dua. Tepuk dua. Sekarang kita masuk cerita nih ya, mengaitkan ibadah di bulan suci Ramadan. Jadi udah tahu kenapa bulan Ramadan jadi bulan hebat? Ada yang tahu kenapa? Karena pernah turun. Oh ya, ini gara-gara makanan dan minuman nih. Oke, duduk paling rapi. Sebentar. Udah minumannya sudah dibagikan dulu. Nah, kalau sudah cukup duduk dulu rapi. Nah, sip, aman ya. Mana suaramu? Mana suaramu? Baiklah, sekarang kamu akan masuk ke dalam sebuah cerita. Ceritanya bukan dongeng, tapi ini kisah nyata di bilangan Jakarta. Di mana? Di mana? Di Jakarta. Kita fokus masuk ke dalam cerita ya. Pagi hari ayam berkokok. Suara apa itu? Suara ayam. Lalu ada anak bernama Umar, usianya 8 tahun. Berapa tahun usianya? Tinggalnya di Jakarta. Umar tinggal di Jakarta di kawasan mewah dan sekolahnya juga sekolah yang level atas, high school, mahal. Lalu kemudian Umar di pagi hari mendengar suara ayam berkokok, bukan bangun gara-gara ayam, tapi bangunnya gara-gara beduk subuh. As-salatu khairum minan naum. Umar melaksanakan sholat. Setelah dia selesai sholat, dia melaksanakan yang namanya tadarus Quran, baca Al-Quran. Dilanjut dia ngafalin Quran. Pagi-pagi mamanya langsung menjemputnya di kamarnya. Assalamualaikum Umar. Iya, Ma. Ayo berangkat sekolah, sudah siap belum? Sudah, Ma. Tungguin. Dia rapikan bajunya, buku-bukunya di dalam tas, dia siap berangkat. Dibuka pintunya. Sudah siap? Sudah, Ma. Yaudah yuk. Bentar dulu, Ma. Ayah bisa ikut nggak? Ayah mah nggak bisa ikut ke sekolah. Ayah kan sibuk sama pekerjaan. Ya, masa ayah nggak bisa ikut sih? Ternyata Umar itu ayahnya sangat sibuk dengan pekerjaan. Akhirnya tidak bisa mengantar Umar ke sekolah. Tapi Umar pengen ayahnya bisa mengantarkan dia. Mama. Iya nak. Ayo abang yang ngasih tiket boleh diselesaikan. Biar teman-temannya fokus. Ternyata Umar ingin ayahnya itu bisa ikut. Ma. Iya. Ayah harus ikut, Ma. Ya udah, kamu masuk kamar, nanti biar mama yang menyampaikan ke ayah ya. Oke, pokoknya harus ikut Mama, Ayah. Ikut ya, karena semuanya tampil, masa ayah aku nggak ikut? Oke, kamu masuk kamar. Akhirnya dia masuk kamar. Aku tungguin ya, Ma. Iya. Aku tungguin ya, Ma. Iya. Aku tungguin ya, Ma. Iya. Akhirnya dia masuk kamar. Aduh. Pintunya belum dibuka dulu pintunya, dia masuk ke kamar. Mamanya mendekati papanya. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Ayah, Ada apa? Umar mau berangkat ke sekolah. Ya udah dianterin. Namanya urusan sekolah, urusan mama. Tapi ada pentas seni di mana anak-anak mau tampil di atas panggung, disaksikan oleh ayah ibunya. Ayah bisa antar? Tidak bisa. Sekali aja ya, masa nggak pernah nganterin Umar? Tidak bisa. Yang namanya urusan sekolah ya urusan mama. Cepat mah, aku mau kerja. Ayah, tolong Umar sekali aja mau tampil, saksikan. Aduh, akhirnya Umar disaksikan oleh ayahnya. Ayahnya mengantarkan Umar. Tepuk tangan dulu semuanya. Ternyata panggungnya di sekolahnya sudah disiapkan. Panggung besar, ada lampu menyorot, kamera, dan juga balon-balon. Dekorasinya bagus sekali. Langsung dah, MC-nya memanggilkan satu persatu pemain peserta yang mau tampil. Disapa dulu nih bapak ibunya. Bapak ibu semuanya. Ya. Hari ini, kita akan menyaksikan anak-anak kita yang mau tampil di atas panggung ini. Kita harus berikan semangat buat mereka semuanya. Ya. Karena mereka adalah penerus bangsa. Dan mereka harus punya semangat yang luar biasa. Kita panggilkan peserta pertama. Bapak ibunya tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Peserta pertama, ini anak yang senang dengan olahraga. Kita panggilkan saja.
Izul. Wow, Izul tentang main bola teman-teman. Dia sapa mamanya dan papanya. Mama, aku mau tampil mah. Oh, bolanya ditimang. Tahu timang? Bolanya nggak nyentuh ke tanah. Disundul, ditendang, dijagling, tendang lagi. Penonton depannya kena. Aduh! Astagfirullah. Udah selesai. Peserta selanjutnya kita panggilkan Nisa Sofyan. Sini Nisa. Oh, Nisa kemudian menyapa Umi dan Abinya. Umi, Abi, aku mau tampil. Ayo nak, Umi bangga nak. Umi kemudian tampil. Teman-teman, aku mau nyanyi dulu ya. Boleh? Aku mau nyanyi ya. Aku mau nyanyi dulu ya. Aku mau nyanyi dulu ya. Kok jadi mangap begitu sih? Langsung dia menyanyikan sebuah lagu dan mendapatkan tepuk tangan. Tepuk tangan dulu semuanya. Yang paling banyak tampil anak-anak sekarang itu adalah antara musik dan gerak tubuh. Namanya ngedance. Namanya apa? Ngedance. Oh, itu banyak sekali sambil orang tuanya bangga sekali. Padahal menampilkan lekuk tubuhnya. Na'udzubillah min zalik. Ada peserta yang belum dipanggil. Siapa namanya tadi? Siapa yang belum dipanggil? Umar. Sini Umar. Hampir aku belum dipanggil Pak Guru. Oh maaf ya, pegang mic-nya. Pak Guru? Hiburannya apa? Kayaknya bukan hiburan Pak Guru. Ini pentas seni nak. Kamu mau apa bacaan? Tampilnya? Aku ingin baca Al-Quran Pak Guru. Ini pentas seni nak. Di mana orang-orang mendapatkan hiburan dari kesenian yang kamu punya. Emang baca Al-Quran bukan seni Pak Guru? Itu ya orang nggak tertarik nak. Ya aku maunya itu aja. Aku mau menghadiahkan buat ayah dan ibu. Bapaknya kemarin yang duduk paling belakang kemudian mulai kesel. Mama! Iya ya. Masa Umar tampilnya begitu? Iya, Umar maunya begitu. Ya kita saksikan saja. Akhirnya terpaksa bapak gurunya memberikan mic-nya kepadanya. Tapi penyakit manusianya mulai muncul. Apa ada yang tahu nggak munculnya penyakit manusia? Ketika ada orang mau baca Al-Quran. Ada yang tahu? Ketika ada orang mau membacakan Al-Quran, penyakitnya muncul, yaitu telinganya pura-pura ditutup. Pura-pura di apa? Ditutup, enggan mendengarkan orang baca Al-Quran. Ada yang sibuk main handphone penontonnya. Ada yang sibuk ngobrol. Ada yang sibuk ngurusin apa aja. Artinya orang baca Al-Quran nggak didengerin. Na'udzubillah min. Padahal adabnya ketika ada ayat Al-Quran disuarakan, dibacakan, kita harus mendengarkan. Mau itu MP3 kek, mau dari suara masjid kek, mau dari suara handphone kek, dengerin. Karena memang diharuskan seperti itu, dapat rahmat. Umar kemudian mau baca, mulai dah. Orang-orangnya udah nggak fokus. Umar tuh lihat tuh, orang-orangnya nggak fokus. Nggak apa-apa Pak Guru, aku mau baca itu aja. Mulai, coba mulai, 1, 2, 3. Nanti Pak Guru boleh tes ya. Oke. 1, 2, 3. Surat apa? Surat An-Naba. Siap? Lanjutkan ya. Bacakan dulu. Nanti Bapak tes. Oke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Stop. Terus lanjutkan ayat ini. Wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Diteruskan teman-teman semua sampai ayat akhir, tapi banyak penonton yang mulai sibuk, banyak ngobrol dan tidak mendengarkan. Akhirnya Pak Guru setelah selesai, Umar, Sadaqallahul azim. Penontonnya sibuk, ada yang garuk-garuk kepala. Ya, mendingan anak saya tadi ya tampil ya. Apalagi anak saya bisa ngedance, semuanya dapat tepuk tangan. Bapaknya yang di belakang kesel. Mama! Iya ya. Aku mau berangkat kerja.
Sebentar dulu tuh, Umar lagi ditanya tuh sama Pak Guru itu, ditanya. Akhirnya Umarnya ditanya supaya Umar nggak sedih karena nggak dapat tepuk tangan seperti teman-teman yang lainnya. Ditanyalah Umar oleh guru yang tadi menanyakan dan ngetesnya. Umar, Iya Pak Guru. teman-teman kamu penampilannya ini loh, heboh-heboh semuanya. Terus? Kenapa kamu milihnya baca Al-Quran? Kan ini kan pentas seni hadiah buat ayah ibu. Emang kamu maunya bagaimana? Aku ingin seperti yang Pak Guru bilang di kelas. Emang Pak Guru bilang apa di kelas? Kata Pak Guru, kalau aku Ya kalau apa? gitu, kalau Ya kalau apa? Ayo. kalau aku dekat sama Al-Quran, apalagi aku ngapalin Al-Quran, nanti aku bisa masuk surga. Iya betul memang, janjinya seperti itu. Terus aku bisa ajak ayah ibu kan? Iya, kamu bisa ajak ayah ibu. Nah makanya Pak Guru, aku ingin jadi penghafal Quran supaya aku bisa ajak ayah bersama-sama ke dalam surga. Soalnya ayah kan sibuk sekali, aku jarang bermain bersama ayah. Ayah sibuk sama pekerjaannya. Tapi aku tahu ayah bekerja keras, makanya aku gak mau pisah di yaumil akhir. Aku ingin bersama-sama dengan ayah dan mama. Ya Allah, kaget ayahnya mendengar cita-cita seorang anak yang ingin menyelamatkan ayah bundanya dengan cara berpegang teguh pada Al-Quran. Akhirnya dari belakang papanya bangun. Dari belakang sana. Iya nggak di sana, ini cuma cerita. Nengok semua lagi. Papanya kemudian dari belakang lari dan memanggil-manggil nama anaknya. Jatuh. Dia naik ke atas panggung, lalu Umar dipeluk sama ayahnya. Nah, maafin ayah ya nak. Iya ayah. Dipeluk anaknya tersebut. Ayah nggak pernah mikirin kamu nak, tapi kamu mikirin ayah nak sampai yaumil akhir. Ayah nggak pernah mikirin agama kamu nak, tapi kamu memikirkan ayah, keselamatan ayah nak. Maafin ayah nak. Iya ayah. Doakan aku supaya aku semangat membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. Iya nak. Ayah juga akan bareng-bareng sama kamu nak. Oh, akhirnya mamanya yang dari belakang naik ke atas dan memeluk mereka berdua. Mamanya cium kening Umar dan mengatakan terima kasih banyak. Karena nggak ada hadiah terbaik dari seorang anak. Dia mau jago jadi pilot, mau jago pemain sepak bola, mau jadi YouTuber. Itu paling levelnya cuma sampai di dunia. Tapi kalau bagi mereka yang cinta, tadi ada yang baca Al-Quran, yang ngafalin Al-Quran, maka levelnya bukan cuma di dunia, tapi di yaumil akhir. Dan ayah bundanya begitu bangga kepada Umar. Akhirnya yang menonton pada saat itu menangis, iri kepada Umar. Karena apa? Cita-citanya bukan sukses di dunia saja, tapi sukses di yaumil akhir nanti. Salah satu jalan terbaiknya adalah Al-Quran. Nabi Muhammad gara-gara Al-Quran mulia. Bulan Ramadan gara-gara pernah turun Al-Quran jadi mulia. Malaikat Jibril gara-gara nurunin menemani Al-Quran kepada Nabi Muhammad jadi penghulu para malaikat. Ada lagi nih, gara-gara Al-Quran turun di malam tersebut jadi malam paling terbaik di antara 1000 bulan. Ada yang tahu nama malamnya? Malam apa? Hah? Apa? Malam Lailatul Qadar. Ustaz boleh saya berikan? Ya. Gimana? Oh, suruh milih aja. Malam Lailatul Qadar. Ini suruh pilih, saya ambil. Nah, satu aja ya, jangan semuanya ya. Iya. Nomor 10. Iya, hati-hati di jalan. Malam apa teman-teman? Malam apa? Sebabnya itu jadi malam terbaik di antara malam-malam lainnya. Ini nggak hanya orang yang berebutan. Malaikat pada saat itu sibuk turun ngurusin yang namanya urusan manusia di malam tersebut. Wow, makanya ada surat yang khusus namanya surat Al-Qadar. Sebabnya gara-gara apa? Lagi-lagi gara-gara Al-Qur'an. Lagi-lagi gara-gara Al-Qur'an. Udah banyak dikasih contoh orang-orang terbaik gara-gara Al-Quran.
Sekarang kita mulai sibuk dengan kecintaan dunia. Gara-gara di YouTube, di TV banyak menampilkan orang-orang kaya dengan dunianya, tapi kita enggan melihat orang-orang yang sukses dengan Al-Qur'annya. Naudzubillah min zalik. Mau jadi orang yang kaya dunia akhirat atau kaya cuma di televisi aja? Kaya di dunia akhirat, duduk paling rapi. Mau dibagikan lagi nggak nih? Mau dibagikan lagi nggak? Oke, sekarang kita main tebak-tebakannya. Bak tebak tebak, siapa yang tahu? Kan harusnya ada 5, kamu nyebutin cuma 4 dulu. Yang 5 itu adalah umat yang terbaik, namanya umat. Sebabnya kenapa? Ada yang tahu? Sebabnya kenapa? Ya gara-gara kitabnya Al-Qur'an. Jadi poin kita hari ini tentang Al-Qur'an. Ustadz Yadi mengajak kepada masyarakat yang ada di sini supaya dekat dengan Al-Qur'an. Lah hari ini kita bahas apa nih teman-teman? Kelihatan nggak tulisannya? Kita bahas Ramadan, ya kurang lebih bahas Al-Qur'an. Karena Ramadan itu bulannya bulan Al-Qur'an. Ada 5 yang terbaik, siapa yang bisa jawab? Kalau nggak bisa 5, 3 nggak apa-apa. Siapakah yang 5 terbaik? Sebabnya gara-gara Al-Qur'an. Yang bisa angkat tangan. Yo. 5 terbaik gara-gara Al-Qur'an. 1. Oke, yang lagi ada yang tahu? 5 terbaik gara-gara Al-Qur'an. Nabi Muhammad 1. Siapa tadi yang ngomong? Malaikat Jibril. Baru bersuara. Oke, enggak fair kayak gitu. Angkat tangan ngomong ya. Ada 4 atau 5 yang terbaik gara-gara Al-Qur'an. Angkat tangan sebutkan. Ayo kakak. 1. Apa sih sayang? Apa lagi? Lah itu nyebutin nama malaikat itu Maya. Kurang tepat. Ada yang tahu lagi? Abang yang di belakang? Nabi Muhammad yang pertama, malaikat Jibril. Malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan. Kakak udah dapat ya? Dapat 2 nggak apa-apa nih Stan nih. Dapat 2 ya, nggak apa-apa deh. Alhamdulillah. Kamu yang semangat. Terbaik gara-gara Al-Qur'an. Siapa tadi nama anak yang menghafal Al-Qur'an? Umar. Kenapa Umar semangat menghafal Al-Qur'an? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Abang. Pengen masukin? Iya, itu bagus. Tapi yang punya surga bukan Umar. Siapa? Ayo, yang punya. Iya, kalimatnya bagaimana? Yang tepat gimana? Ayo, itu jawabannya udah benar. Pengen masukin ayahnya ke surga, Tinggal dikit lagi kalimatnya ditambahin. Ada yang tahu ya? Ayo. Kenapa Umar semangat sekali ngafal Quran? Apa sayang? Dengan cara? Nah, itu jawabannya, ada kalimat tambahannya. Karena dengan kita menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, kita sama saja menyelamatkan ayah bunda, plus juga kita bisa mengajak ayah bunda dan saudara tercinta untuk bersama-sama masuk ke dalam surga. Tebak-tebak, siapa yang tahu surat pertama yang turun ke bumi? Cantik kamu, udah boleh buat yang lain ya. Masya Allah, kamu hebat sekali sih, hebat. Apa sayang? Bukan. Mamanya atau anaknya nih yang jawab? Ayo anaknya ya. Ayo abang. Ya, al-alaq. Coba bacakan 1, 2, 3. Iqra. Apa enggak? Enggak hafal ya. Ya udah dikasih aja deh kalau begitu ya. Nomor 6, hadiah nomor 6. Sih. Surat pertama yang turun namanya surat Al-Alaq. Nah, teman-teman, dari 5 terbaik itu ada kisah sukses bernama siapa anaknya tadi? Punya cita-cita untuk apa? Menjadi penghafal Al-Qur'an.
Karena ada cara untuk sukses dunia dan di akhirat. Caranya dengan rajin-rajin dekat dengan. Jangan seperti teman kamu nih. Udah tahu bulan Ramadan hebat gara-gara Al-Quran. Udah tahu Nabi Muhammad mulia karena mukjizatnya Al-Quran. Udah tahu yang namanya Qiyamul Lail itu mulia karena turunnya Al-Quran. Dan udah tahu malaikat Jibril jadi top malaikat yang menjadi pemimpin para malaikat gara-gara turunnya Al-Quran. Ini malas-malasan baca Al-Quran teman kamu Is. Boleh panggil ya? Boleh panggil teman kamu Is? Namanya ada Marco. Nah, alhamdulillah. Sini Marco. Ye, beri tepuk tangan dulu buat Marco. Sini, alhamdulillah. Ya, berdiri. Alhamdulillah. Mana Marco? Marco mana Marco? Ada bangku Ustaz? Ada bangku? Bangku? Nah, duduk paling rapi. Musiknya dimatiin dulu. Iya, ini boneka. Yuk Marco, disapa dulu teman-temannya semuanya. Oke. Ada anak-anak yang ganteng-ganteng nih. Yang cantik-cantik juga ada. Oke. Ada juga yang nenek-nenek di belakang. Nenek-nenek lagi. Ibu-ibu di belakang. Yuk disapa dulu. 1, 2, 3. Assalamualaikum ibu-ibu. I love you. Kok jangan I love you, nah dikasih bangku kita saja. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dah, kelihatan yang di belakang? Kelihatan ya? Marco. Iya Kak. Hari ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Dan bulan Ramadan itu jadi beda dengan bulan-bulan lainnya karena memang pernah turun Al-Qur'an. Maka kalau teman-teman di wilayahnya ada orang yang mengajarkan Al-Quran, buru-buru deketin. Buru-buru deketinnya ngapain? Ikut ngaji, baca Al-Quran. Karena apa? Kesemuanya yang dekat dengan Al-Quran jadi hebat. Marco hari ini puasa di bulan Ramadan? Alhamdulillah. Puasa nggak? Alhamdulillah. Puasa nggak sih? Enggak. Ya? Semuanya puasa? Masya Allah, semangat banget. Siapa yang puasanya sampai maghrib? Lebih semangat lagi ya. Siapa yang puasanya sampai isya? Emang ada sampai isya, nggak boleh sampai maghrib. Tuh, pada puasa Marco? Iya Kak. Kamu kenapa nggak puasa? Enggak. Iya kenapa? Monyet. Oh iya kan Marco monyet ya. Jadi di bulan Ramadan ini kamu nggak ibadah puasa? Enggak. Ya Allah, katanya mau jadi anak hebat. Kalau mau jadi anak hebat, ciri-cirinya dia pasti dekat dengan, karena semuanya yang dekat dengan Al-Quran akan menjadi Ngaji Marco? Iya. Sekarang nggak puasa? Enggak. Nggak mau jadi anak hebat? Enggak. Nggak mau jadi anak sukses? Enggak. Ya terus cita-citanya apa? Cita-cita kamu? Aku? Cita-citanya jadi monyet. Kok cita-citanya jadi monyet sih? Marco bukan udah jadi monyet? Ya udah terserah deh kalau gitu. Terus di bulan Ramadan ini apa ibadah yang kamu kerjakan selain puasa? Ngerjain nggak? Ada sholat yang terjadi hanya bulan puasa. Sholat apa namanya? Sholat tarawih. Sholat tarawih nggak? Aku. Iya. Marco sholat tarawih nggak? Teman-teman pada sholat nih. Aku. Iya. Marco sholat tarawih nggak? Aku. Iya. Enggak Kak. Masa bulan puasa nggak mau sholat tarawih? Sayang kalau nggak dikerjakan karena cuma terjadi pada bulan suci. Sholat ya? Enggak. Ya kenapa nggak sholat? Monyet. Puasa nggak mau, sholat nggak mau. Monyet. Diam dulu. Oke. Bulan Ramadan selain puasa, sholat ada lagi yang harus dikerjakan dan ini harus semangat. Apa itu? Membaca. Maka kalau ada yang sudah khatam beberapa kali itu bagus, hebat sekali. Al-Quran Ramadan akan senang sekali. Kamu baca Al-Quran bisa? Oh bagus, gitu dong. Masa semuanya nggak bisa? Sholatnya enggak, puasanya enggak. Monyet. Iya. Masa baca Al-Quran nggak bisa? Harus bisa baca Al-Quran kan? Bisa. Coba kasih tahu teman-teman kalau kamu bisa baca Al-Quran. Oke. 1, 2, 3. Kitas. Hah? Kitas.
Oh, dites. Kamu baca, kamu lanjutin ya? Oke, boleh. Siap ya? Oke. Oke. Iya, diam dulu. Surat. Oke. Diam dulu. Ini lagi mau mikir suratnya nih. Oke, lanjutkan ini surat ini ya, yang gampang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut, 1, 2, 3. Angin. Lah. Masa cuma amin? Suratnya dibaca misalnya yang gampang-gampang. Surat apa? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. 1, 2, 3. Angin. Ya. Marco bisa ngaji nggak sih? Enggak. Ya ilaha illallah. Teman-teman, Marco nggak bisa ngaji, nggak sholat, Enggak. nggak ngaji, Enggak. nggak baca Al-Quran. Enggak. Kenapa sih? Onyet. Aduh. Sholat enggak, puasa. Yuk, terus amal apa? Selawatan deh. Oh, selawatan. Ya udah, yuk, yang gampang aja. Tadi kayak Nisa, Sofyan. 1, 2, 3. Ke depan aja, pakai suara yang terbaik. Yuk, begitu suaranya ya. Oke. 1, 2, 3. Ya, udah deh, terserah kamu aja dah. Ulangin. 1, 2, 3. Lepo iwape. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lah. Nggak puasa, nggak sholat, nggak apa lagi? Nggak baca Quran, nggak bisa selawatan. Alhamdulillah. Lepo alhamdulillah. Kalau nggak bisa itu harus apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Yuk, 1, 2, 3. Angin. Kok malah? Astagfirullah. Marco sehat nggak sih? Sakit. Oh iya ya. Ya udah. Jadi Jadi harus perbanyak ibadah. onyet. Oh iya. Kalau kamu mah terserah mau ibadah kayak mau enggak terserah. Kalau manusia memang tugasnya di muka bumi ini untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita disuruh untuk beribadah. Onyet. Iya, enggak kalau kamu mah enggak sholat ya? Enggak. Enggak puasa juga? Enggak ngaji juga? Enggak. Ya kenapa? Onyet. Ya. Oke teman-teman, siapa yang mau nanti dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad? Oke, sekarang Marco duduk dulu. Kamu mau kasih hadiah terakhir ya. Oke. Duduk yang rapi teman-teman. Apakah hadiahnya teman-teman? Marco duduk yang rapi ya. Oke. Ya. Jadi hadiahnya adalah teman-teman semua. Begini. Ya. Hadiahnya berupa. Masya Allah. Baik, karena ini bulan Ramadan mau pulang. Bulan Ramadan mau apa? Mau pulang, tinggal beberapa hari lagi, tinggal hitungan jari aja. Tinggal 2 hari lagi ya. Dan Ramadan berpesan kepada kita, siapa saja yang di bulan Ramadan riang gembira dengan ibadahnya, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya tahun lalu. Amin ya robbal. Yang namanya riang gembira itu semangat atau lemas? Ceria atau sedih? Oke, itulah jawabannya. Kalau di bulan Ramadan dia semangat sholatnya, semangat ibadahnya, semangat puasanya, dan amal soleh lainnya, insya Allah akan dihapuskan segala dosa-dosanya. Amin ya robbal. Tapi ada manusia, bulan Ramadannya udah tiba, berbagai hadiah disiapkan. Ada hadiah grand prize. Apa itu hadiah utama? Apa tahu nggak hadiah utamanya dari Ramadan? Pintu surga bernama Al-Quran. Bukan. Ayo. Pintu ini khusus buat mereka yang berpuasa. Abu Thalib? Bukan. Tahu nggak? Main tebak aja. Allah, iya pintunya punya Allah, tapi nama pintunya ada. Namanya pintu apa nih tahu? Iya, nama pintunya pintu surga, tapi ada mereknya. Namanya pintu Al-Quran. Bukan. Nama pintunya namanya Ar-Royan. Namanya apa?
Itu khusus buat mereka yang hari ini berpuasa, bulan Ramadan puasa, bulan-bulan lainnya puasa, sunnah dan sebagainya. Nah, ada yang senang kalau mereka puasa, terus di bulan Ramadan dia nggak puasa, ada yang senang. Tahu siapa? Siapa? Setan. Nggak boleh main tunjuk-tunjuk ya. Setan adalah makhluk yang bulan puasa dia sedih. Tahu nggak kenapa sedihnya? Karena dikurung. Oke. Karena dikurung sehingga dia nggak bisa gangguin manusia. Nah, tapi ada setan yang bahagia. Tahu nggak kenapa setan yang bahagia? Ibu tahu nggak ada setan yang dipenjara tapi dia bahagia? Kenapa? Tahu nggak sebabnya? Bukan. Dia menyampaikan kepada teman-teman yang sedih. Para setan, ada apa? Nggak usah sedih. Ya kami sedih nih, sebulan nggak bisa gangguin manusia. Nggak apa-apa, tenang saja. Aku sudah punya pengawal atau prajurit di muka bumi. Siapa itu? Mereka yang bulan Ramadan tiba tapi nggak mau ibadah. Naudzubillah min dzalik. Biar kita jauh dari setan, caranya bagaimana? Oke, kamu kasih tahu jawabannya melalui lagu. Dengarkan baik-baik. Judulnya adalah setan. Judulnya apa? Oke, sambil kamu tutup, sebagai penutup kamu persembahkan lagu buat teman-teman semuanya. Jadi bulan Ramadan ini semangat ibadah. Biar nanti setelah Ramadan punya kebiasaan baik dan setan sulit mengganggu kita karena punya kebiasaan apa? Kebiasaan baik. Dengarkan baik-baik liriknya. Allah ciptakan manusia, juga ciptakan yang lainnya, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh dari Allah. Termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh dari Rasul. Kamu tanya dijawab ya, siap-siap. Yang tidak taat setan. Suaranya yuk. Yang maksiat, kurang semangat. Yang berbuat kejahatan, bagus. Yang menggoda iman, hebat. Karena setan musuh manusia, maka jauhilah dengan cara perbanyak ibadah agar jauh dari setan. Siapa musuh manusia namanya? Biar kita jauh dari setan, biar kita jauh dari godaan setan, caranya dengan apa? Dengan apa? Ayat kursi, bukan. Apa? Perbanyak ibadah. Makanya dengerin lirik lagunya ya. Yuk bareng-bareng ya. Siap-siap. Allah ciptakan manusia, juga ciptakan yang lainnya, termasuk yang selalu menggoda agar malas ibadah. Lagi-lagi, termasuk setan yang selalu menggoda agar jauh dari Allah. Suaranya yang semangat, siap-siap ditanya. Yang malas baca Quran, yang malas berpuasa, yang malas bersedekah, yang usil dengan teman. Karena setan musuh manusia, maka jauhilah dengan cara perbanyak ibadah agar jauh dari siapa? Lagi-lagi yang malas baca Quran, yang malas berpuasa, yang malas ngafal Quran. Lebih semangat lagi, yang berdiri di depan, yang berdiri di depan. Jadi setan sih. Tepuk tangan dulu semuanya. Lebih semangat. Nanti MC kita akan membagikan ini. Mungkin ada kesimpulan-kesimpulan. Kamu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.